Modul pembelajaran pengantar Wealth Management. Dalam sejarahnya, bisnis private banking sebenarnya adalah sama dengan wealth management saat ini. Bisnisnya dibangun berdasarkan hubungan yang sangat personal antara klien dan bank. Pada abad 16 dan 17, melalui aktivitas money changers, trader and merchants, dan investors of capital, merupakan representasi finansier dalam bentuk awal era private banking tradisional di Eropa. Pelopor penyedia jasa keuangan saat itu di Inggris adalah Child & Co tahun 1584, Howard & Co tahun 1672 dan Coutts & Co tahun 1692. Namun demikian, perang yang berkecamuk saat itu, telah merelokasi kegiatan private banking yang ada di Inggris, dan melahirkan pusat-pusat keuangan baru di kawasan Eropa, yaitu diantaranya adalah Swiss. Di negara Swiss, private banking tumbuh begitu subur, meskipun Swiss bukan merupakan tempat lahirnya layanan private banking, namun justru di Swiss lah era layanan private banking tradisional ini tumbuh dengan sangat pesat. Atau dikenal sebagai zaman emas Swiss private banking. Di abad 19 dan 20, yang disebut juga sebagai era munculnya layanan private banking modern, tidak dapat dipungkiri, kalau Amerika berhasil dengan cepat menjadi barometer keuangan dunia, dengan landmark Wall Street-nya. Sehingga, tidak mengherankan muncul institusi-institusi penyedia jasa layanan private banking modern kelahiran Amerika, yang selain kuat di investment banking, perbankan atau asset management juga unit wealth management. Di era private banking modern, layanan ini mulai banyak dikenal dengan sebutan layanan wealth management. Layanan wealth management tersebut berekspansi tidak hanya fokus hanya pada golongan kalangan atas saja, tetapi telah berkembang menjadi melayani golongan kalangan atas, kalangan menengah dan kalangan umum. Citigroup, Morgan Stanley dan Merrill Lynch adalah segelintir dari banyak nama perusahaan keuangan asal Amerika Serikat yang mempelopori industri era private banking modern ini. Dalam surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, disebutkan definisi wealth management adalah suatu sistem yang menyeluruh dan terpadu, yang ditujukan untuk melindungi dan memelihara kekayaan, mengakumulasikan dan mengembangkan kekayaan, dan mentransfer kekayaan kepada generasi selanjutnya. Atau, dapat juga diartikan sebagai suatu kemampuan, menghubungkan seluruh aspek dari situasi keuangan klien. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, istilah wealth management disebut juga dengan layanan nasabah prima. Layanan nasabah prima atau disebut LNP, adalah bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan, terkait produk dan atau aktivitas, dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. Dari beberapa textbook definisi tentang wealth management, dapat disimpulkan bahwa 1. Wealth management merupakan layanan jasa keuangan yang terintegrasi, atau dikenal sebagai one-stop service yang disediakan secara khusus oleh bank, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. 2. Wealth management disediakan bagi nasabah perorangan dan keluarganya. 3. Wealth management adalah layanan bersifat hubungan bisnis jangka panjang. Model bisnis atau bisnis model layanan wealth management adalah sebuah konsep dasar mengenai bagaimana penyedia jasa wealth management menawarkan jasa kepada segmen nasabah tertentu, berlandaskan hubungan yang ada antara penyedia jasa dan nasabahnya, dengan menggunakan kapabilitas penyedia jasa wealth management beserta pihak terkait. Dalam hal penyediaan produk pemasaran dan pemberian layanannya, dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan. 4. Fungsi pokok dan posisi tenaga sumber daya manusia, yang harus ada dalam organisasi penyedia jasa layanan wealth management, adalah 1. Relationship Manager atau RM, yaitu yang bertugas dan bertanggung jawab penuh, dalam hal aktivitas pelayanan dan penjualan kepada nasabah. RM merupakan posisi yang sangat utama dan dominan dalam organisasi layanan wealth management. 2. Investment Specialist, yaitu sumber daya manusia, yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan portofolio investasi nasabah. Investment Specialist juga memberikan konsultasi investasi bagi nasabah. 3. Produk Spesialis, yaitu sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dan bertugas menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh nasabah. 4. Tenaga operasional adalah merupakan tenaga penunjang operasional, yang bertugas dalam hal menunjang aktivitas dan operasional penyedia jasa layanan wealth management. Posisi tersebut antara lain, risk management, administration dan settlement, legal dan compliance, marketing dan IT support, dan lainnya. Penyedia jasa keuangan di Indonesia membagi segmentasi nasabah wealth management-nya sebagai berikut.
1. Segmen nasabah kalangan umum atau MAS, yaitu nasabah yang memiliki kekayaan aset under management di bawah 500 juta rupiah atau di bawah 50.000 dolar Amerika Serikat. Biasanya perbankan di Indonesia menyediakan produk bancassurance dan investasi reksadana saja. 2. Segmen nasabah kalangan menengah, affluent, yaitu merupakan golongan nasabah yang memiliki kekayaan aset under management minimal 500 juta rupiah atau di atas 50.000 dolar Amerika Serikat. 3. Nasabah high net worth individual adalah golongan nasabah yang memiliki kekayaan aset under management minimal 2,5 miliar atau 5 miliar rupiah. Bisnis wealth management terbangun dengan baik berdasarkan hubungan pribadi nasabah dengan bank. Oleh karena itu, trust atau kepercayaan adalah merupakan sumber penentu kuat atau tidaknya hubungan yang terjalin dalam bisnis wealth management ini. Untuk menjaga tingkat kualitas pelayanan yang tinggi dalam bisnis wealth management, khususnya terhadap segmen nasabah affluent dan high net worth individual, biasanya akan ditunjuk petugas khusus dedicated staff yang bertugas mengelola dan melayani nasabah tersebut. Petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah segmen affluent biasanya disebut relationship manager (RM) dan untuk melayani nasabah segmen high net worth individual biasa disebut private banker atau senior RM. Setiap petugas yang mengelola nasabah wealth management biasanya diberikan batas rasio jumlah nasabah kelolaannya. Pembatasan rasio jumlah nasabah kelolaan ini adalah untuk menjaga agar kualitas pelayanan yang diberikan dan kualitas hubungan yang tercipta dengan nasabah dapat terjaga dan terlaksana dengan sempurna. Para pelaku bisnis wealth management di Indonesia kebanyakan memberikan batasan rasio nasabah kelolaan sebagai berikut. 1. Dalam pemberian layanan private banking bagi nasabah segmen high net worth individual, seorang private banker biasanya mengelola 30-50 nasabah. 2. Dalam pemberian layanan priority banking untuk nasabah segmen affluent, seorang relationship manager biasanya mengelola 50-150 nasabah. 3. Dalam pemberian layanan personal banking terhadap nasabah segmen MAS ini, perbankan jarang menyediakan petugas khusus. Namun ada juga beberapa penyedia jasa wealth management yang menunjuk seorang petugas khusus untuk melayani segmen upper MAS atau MAS affluent, nasabah yang berada di posisi hampir masuk kategori segmen affluent, dan biasanya petugas ini dikenal dengan sebutan personal banker. Seorang personal banker ada yang mengelola sekitar 200-300 nasabah. Selain harus berpedoman pada Undang-Undang Perbankan tahun 1998, operasional layanan wealth management di perbankan Indonesia harus berpedoman pada regulasi sebagai berikut. 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29, DPNP tanggal 9 Desember tahun 2011, tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 POJK 03/2016 tanggal 9 Desember tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima. Peraturan dan ketentuan operasional layanan wealth management di Indonesia antara lain mengatur sebagai berikut. 1. Nasabah prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya. 2. Layanan nasabah prima yang selanjutnya disebut LNP adalah bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. 3. Bank yang akan melakukan LNP yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 4. Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis sebagai acuan. 5. Kebijakan tertulis dimaksud paling sedikit meliputi A. Persyaratan nasabah prima, B. Ruang lingkup produk dan atau aktivitas bank, C. Cakupan keistimewaan LNP, dan D. Nama layanan, brand name, dan pengelompokan nasabah prima. 6. Bank, dalam menetapkan pengelompokan nasabah prima sebagaimana dimaksud pada poin 5D, harus secara jelas membedakan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok nasabah prima. 7. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara umum dalam pelaksanaan LNP. Bank wajib menerapkan manajemen risiko pada aspek-aspek A. Pendukung keistimewaan layanan, B. Transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah. 8. Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat terkait transaksi keuangan dan aktivitas nasabah prima dalam LNP.
9. Bank yang akan melakukan LNP, yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru sebagaimana dimaksud poin nomor 3 wajib A. Bagi bank umum konvensional, mengacu pada POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. B. Bagi bank umum syariah harus mengacu pada POJK mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank yang melanggar peraturan dan ketentuan POJK tersebut akan dikenakan sanksi administratif, berupa A. Teguran tertulis. B. Penurunan tingkat kesehatan bank. C. Pembekuan kegiatan usaha tertentu. D. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi OJK. E. Pemberhentian pengurus bank. 3. Bank yang melanggar ketentuan terkait dengan transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah sebagaimana dimaksud dalam POJK tersebut dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Demikianlah modul pembelajaran tentang pengantar wealth management.